Assalamualaikum guys, apalagi dengan saya Hadi bersama narasumber kita dengan Bapak Amin. Bapak Amin. Nah, di sini kita mau mengupas tentang Satrio Piningit yang banyak diceritakan orang lain nih. Karena ini udah ramai-ramai juga orang menginginkan sosok pemimpin yang berjiwa Satrio Piningit. Nah, ini kita menurut narasumber kita Bapak Amin. Tetap saran saya jangan terlalu percaya atau jangan percaya, karena sifatnya kalau percaya dengan keramalan itu syirik. Tetap percaya, dan kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Ini kita hanya menurut gitu guys. Assalamualaikum Bapak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini masih sehat, baik. Insya Allah kita semua pun diberi kemudahan, diberi keberkahan di dalam segala hal. Nah, saya mau nanya nih Bapak, ini kan banyak banget nih orang yang pada membicarakan sosok Satrio Piningit. Kebenarannya atau sosok-sosoknya, dan mohon maaf juga banyak juga yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Nah, dan juga ada yang pengakuannya dari orang lain kalau dia itu Satrio Piningit, dan dia akhirnya mengakui kalau dia itu Satrio Piningit kan. Nah, itu gimana tanggapan Bapak ini? Kalau kita bicara Satrio Piningit berarti kita bicara tentang naskah Jayabaya. Kalau kita bicara naskah Jayabaya, kita harus telusuri dulu awalnya. Kenapa sampai naskah Jayabaya itu bisa dituliskan? Jadi awalannya itu dari Syekh Subakir. Nah, siapa Syekh Subakir? Syekh Subakir itu adalah orang yang membuka lahan di Pulau Jawa, yang mendatangkan penduduk di Pulau Jawa. Kalau kita ngomong hanya sekadar gitu aja kan kurang enak ya, penasaran pasti kan. Jadi Pulau Jawa itu kenapa sampai didatangkan Syekh Subakir, orang yang mempunyai ilmu ruqyah tingkat tinggi. Jadi pada waktu itu para pedagang itu kan mereka berhilir mudik dari negara Persia, dari Gujarat, dari Palestina, dari Pakistan. Itu mereka dari ke Sumatera, Kalimantan. Begitupun sebaliknya, dari Pulau Persia, dari negara Palestina, dari negara Arab itu ke Pulau Kalimantan. Otomatis mereka pasti melewati Pulau Jawa. Kondisi Pulau Jawa pada saat itu masih tidak berpenghuni manusia, tapi dihuni oleh bangsa jin. Nah, di sana itu bangsa jin itu diketuai oleh Sabdo Palon dan saudaranya yaitu Togok. Kenapa bisa Sabdo Palon dan Togok di Pulau Jawa? Jadi sejarahnya begini. Pada waktu itu Pulau Jawa itu masih hutan belantara, semak belukar, belum ada penghuninya sama sekali. Nah, karena bangsa jin ini ingin melebarkan sayap tempat tinggal mereka, istilahnya gitu, perluasan wilayah mereka, menempatilah mereka di Pulau Jawa. Nah, pada saat mereka menempati Pulau Jawa, ini kondisi Pulau Jawa ini labil, tanahnya ini labil, sering berguncang. Berguncangnya seperti gempa bumi, tapi agak lumayan dahsyat guncangannya. Jadi oleh Sabda Palon dan adiknya, saudaranya Togok ini, dimunculkanlah Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi dimunculkan, ternyata masih ada guncangan, belum stabil nih Pulau Jawa. Sekian beberapa waktu dimunculkanlah lagi Gunung Tidar. Nah, posisi Gunung Tidar ini posisinya ada di tengah-tengah
Pulau Jawa. Nah guys, penasaran? Tunggu tungguin dulu guys, kita kasih Oh dulu iya Bapak. iya. Biar kita nggak terlalu tegang banget guys. Jadi itu Gunung Tidar itu di mana? Biarkan dia minum dulu, biar lega ceritanya, biar enak. Iya. Baru kita sambung lagi. Ayo dulu. Ya, jadi Gunung Tidar itu posisinya di Tribulan, kurang lebih kalau alam, kalau bisa kalau nggak salah di daerah sana. Nah, di sekitar Gunung Tidar itu sekarang ini ada nama dusun, itu namanya dusun Turunan. Jadi asal kata dari turunan. Jadi turunan orang-orang yang dibawa oleh Syekh Subakir untuk tinggal di Pulau Jawa, awal penduduk Pulau Jawa. Alam bisa kemungkinan mungkin dari tempat tinggal Syekh Subakir atau dari kerabat-kerabat para pedagang itu, para pedagang Gujarat, Pakistan, Persia. Jadi berimigrasi ya. Ya, berimigrasi ke Pulau Jawa, menempati Pulau Jawa. Jadi awalannya kita mundur ke belakang lagi, kita flashback ke belakang lagi. Kenapa Syekh Subakir bisa datang ke sana? Karena saat itu seperti yang tadi saya utarakan, mereka otomatis pasti beristirahat di Pulau Jawa, pada posisi Pulau Jawa ini tengah-tengah. Tapi kondisi Pulau Jawa itu mereka tidak nyaman karena sering mendapatkan gangguan dari para anak buah Sabda Palon dan Togok. Akhirnya diutuslah Syekh Subakir yang mempunyai ilmu ruqyah tingkat tinggi untuk melemahkan Sabda Palon dan Togok ini. Dan umur Sabda Palon dan Togok itu hanya selisih sedikit saja dari 1000 tahun. Jadi umur mereka berdua itu kurang lebih 1000 tahun. Terjadilah perbincangan di situ. Nah, Sabda Palon ini bilang, umur saya sekian, saya menyombongkan apa yang dia punya. Nah, untuk melemahkan itu, Syekh Subakir kemudian bercerita bahwa setuju atau tidak setuju, pada akhirnya nanti Pulau Jawa ini akan dipimpin oleh para raja-raja dan akan menjadi pulau pusat pemerintahan di pulau sekitar sekelilingnya. Itu kata Syekh Subakir. Dan nyata sekarang kan adanya seperti itu. Nanti juga diceritakan juga nanti akan ada Dajjal. Jadi akan dimusnahkan Dajjal. Itu pimpinan pimpinan tertinggi para yang membawahi mereka makhluk halus itu. Jadi Dajjal itu akan nanti dimusnahkan oleh, nah kita bahas sekarang nih, oleh Satya Peningit itu. Nah, hasil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Subakir ini itu kan karena diceritakan akhirnya lahirlah naskah Jayabaya ini yang ditulis oleh Sunan Giri ketiga. Itu asal muasalnya naskah Jayabaya, asal muasalnya. Jadi lisannya oleh Syekh Subakir, naskahnya dituliskan oleh Sunan Giri ketiga. Itu di situ. Nah, kita kembali lagi, kita flashback lagi, kita mundur lagi nih. Biar lebih seru ceritanya. Tadi berarti awal muasalnya dulu. Nah, jadi singkat cerita terjadilah perdebatan antara Sabda Palon dengan Togok untuk menyerang Syekh Subakir. Nah, kemudian Syekh Subakir itu mempunyai suatu benda yang sangat istimewa. Tombak Syekh Subakir itu ditusukkanlah di puncak Gunung Tidar. Fungsinya apa? Untuk melemahkan Sabda Palon dan Togok ini. Akhirnya melemahlah Sabda Palon dan Togok ini. Sampai sekarang tombaknya masih ada di puncak Gunung Tidar, itu masih ada. Itu nama tombaknya itu adalah tombak Kiai Panjang. Itu nama tombaknya, sampai sekarang masih ada. Bisa dicek ke sana, masih ada. Sampai sekarang masih ada. Otomatis dengan melemahnya Togok dan Sabda Palon, maka didatangkanlah penduduk yang pertama 40 orang nih oleh Syekh Subakir.
datangkanlah 40 orang. Mereka di sana buka lahan, bertani, cocok tanam. bercocok tanam, mengembangkan keluarga mereka. Setelah 40 orang ini datang, kemudian gelombang kedua datangkanlah 1000 orang. Nah, Allah biswab, mungkin dari sana asal muasal kita orang yang tinggal di Jawa, asal muasalnya seperti itu. Dan sampai sekarang pun apa yang diceritakan oleh Syekh Subakir dan dituliskan dalam naskah Jayabaya oleh Sunan Giri III, seperti inilah keadaan sekarang, sesuai seperti itu Bang Adi. Kira-kira ada yang mau di lagi bagaimana? Kalau itu kan awal muasal. Kalau ceritanya Satria Piningit itu kan banyak yang ngaku dan berasal katanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat. Itu gimana Mbak versinya Mbak? Nah, kalau itu Allah Yusuf asal dari mana, tapi yang jelas bukan dari daerah satu daerah tertentu,